Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, disclaimer dulu ya. Bagi kalian anak banteng ataupun anak onta, ya sepertinya video ini tidak cocok untuk kalian nonton. Video ini khusus untuk anak-anak jenderal seperti saya dan juga ternak-ternak Mulyono seperti saya juga, teman-teman. Karena apa? Junjungan mereka, yakni Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo, dirujak oleh para siswa. Waduh, kenapa ya? Selain itu, ada juga beberapa video terkait dengan para pembenci, para pengkritik, dan orang-orang yang tidak suka dengan Prabowo dan juga Jokowi, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Yang mau makan siang siapa? Anak sekolah, dia udah lepas. Yang mau makan siang siapa? Siapa ya? Yang mau makan siang siapa? Siapa ya? Yang kayak gini nih harus diberi paham. Waduh. Buat Bapak Ganjar Pranowo yang bilang siapa yang mau makan? Kita yang mau makan. Tengok. Waduh, lahap banget. Woi. Halo. Gerak. Terima kasih ya Bapak Prabowo. Terima kasih banyak. Kali ini 2 porsi dulu. Tapi ada tambahan topping, tripping. Oke? Kita dapat 2 porsi ini dari teman kita yang lagi nggak mau makan. Tadi dia bilang. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Prabowo. Istirahat di tempat. Waduh. Sikat Play 9 di konten review makanan gratis dari Bapak Presiden. Review Sama makan wakilnya, gratis. Pak Gibran. Terima kasih ya Pak. Keren. Kita ada semangka, rolade, sama sayuran, sama karbohidrat. Nih kita ada suatu persembahan. Main lakonya men. Sama di emas, okikas, nomor 2 toleransi. Keren banget. Iya. Sebelumnya makasih dong Bapak Prabowo. Kak, Spesial hari Kamis Pak, aku punya pantun. Wah, apa tuh? Pak Prabowo pembangunan negara dengan dedikasi. Memperjanjikan rakyat dengan aksi. Emang kita nggak salah pilih, karena Bapak selalu di hati. Seru banget ya. Apa nih? Oh, Abah. Kami butuh pendidikan gratis, kesehatan gratis, bukan makan siang gratis. Yang kayak gini nih harus diberi paham. Anak-anak makan, anak-anak say hi dulu anak-anak. Alhamdulillah dari Bapak Prabowo ya. Kita review dulu makannya. Apa aja nih? Review dulu dong. Oke, nih ada sayur. Terus ada ayam. Ayam waduh gede banget ya. Ini protein. Alhamdulillah ya. Terima kasih dulu Bapak Prabowo. Terima kasih ya Bapak Prabowo. Terima kasih Bapak Prabowo. Terima kasih ya. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Aduh, ini netizen memang luar biasa, teman-teman ya. Aksi-aksinya itu selalu mengundang tawa, selalu mengundang ya hal-hal yang bisa membuat kita ceria gitu. Dan makan gratis sudah berjalan beberapa hari, tentu ya tidak sempurna, teman-teman ya. Pasti ada kekurangan, pasti ada kesalahan, dan inilah yang harus diperbaiki. Kalau anak onta dan anak banteng itu langsung mengkritik programnya. Katanya programnya tidak berjalan lah, programnya inilah itulah.
Padahal kan ya kalau misal ada di suatu daerah yang mungkin belum sempurna, ya itu harus ditinjau ulang, harus menjadi bahan evaluasi biar kedepannya lebih baik lagi, bukan programnya yang gagal. Aduh, ada juga tadi, kita butuh pendidikan gratis, kita butuh kesehatan gratis, bukan makan berisi gratis. Hey, tahun ini untuk kalian yang ulang tahun bisa check up gratis. Ini program dari Pak Prabowo dan pendidikan gratis akan menyusul nantinya teman-teman ya. Dan atau mungkin program Pak Jokowi dulu sudah ada bantuan buat pendidikan gitu ya kan. Aduh. Oh ini yang kebakaran itu. Oh ini Mas Gibran lagi meninjau ini teman-teman, lagi meninjau lokasi kebakaran. Nih kita punya wapres yang gercep ya. Aku kamu loh. Aku mau foto. Bawa anak Pak. Oh ini kewalahan pas pampres menghadapi Mas Gibran sama kayak kewalahan pas pampres menghadapi Pak Jokowi ya. Selalu diserbu masyarakat teman-teman. Jadi kemarin hari Rabu ya tanggal 15 Januari 2025 ini terjadi kebakaran di RT 5 RW 06 Kelurahan Kebon Kosong dan itu sekitar jam 8:55 lah, dan alhamdulillah padam sekitar jam 11 kurang. Dan tapi tentunya memang dalam waktu itu banyak yang terbakar. Di sini ada 41 bangunan yang terbakar, yang terdampak itu ada 45 kakak dan 119 jiwa. Ya ini kita tidak mengira bahwa Pak Wapres ini sangat perhatian terhadap korban yang mengalami kebakaran. Pak Wapres sangat perhatian. Wah. Dan juga memberikan banyak bantuan juga yang kiranya dibutuhkan oleh masyarakat. Juga tadi Pak Wapres saya dengar sendiri langsung dialog dengan masyarakat, mendapatkan banyak informasi oleh Pak Wapres yang kiranya akan segera ditindaklanjuti. Ya utamanya masih terkait dengan kebutuhan-kebutuhan warga mengenai ya tadi masih ada baju-baju yang masih belum kebutuhan primer ya kan. Semuanya terpenuhi, ya insya Allah nanti dia akan dikoordinasikan dan akan dipenuhi untuk masyarakat kita. Luar biasa. Wow. Ini keren ya teman-teman. Presidennya, wapresnya sama-sama dekat dengan masyarakat. Luar biasa. Iya, Mas. Jaga. Satu malam dia undang saya ke rumah, kemudian kami mengobrol, kemudian dia tanya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah Pak, baik semua. Pada nyalek kan? Ya insya Allah nyalek semua Pak. Bagaimana kabar istri? Istri saya nggak sehat Pak. Kenapa? Karena kanker. Saya bilang. Hah? Stadium berapa? Stadium 4. Saya bilang. Di situ kita melihat lagi sifat asli beliau. Beliau berdiri dari duduknya, seperti mendengar berita yang sakit itu adiknya atau anak kandungnya. Dia berteriak memanggil Sespri, memanggil ADC, telepon Profesor Terawan, telepon Profesor ini, telepon Profesor ini. Para Sespri dan ADC, Pak, udah telepon Pak, semuanya masih di luar negeri. Perintah Menteri Pertahanan, waktu dia masih Menteri Pertahanan. Perintah Menteri Pertahanan pulang. Besok harus sampai ke RSPAD. Kau, ditunjuk lagi satu Sesprinya Rizky. Kau telepon istri Romo, berangkatkan dari Medan. Besok harus sampai ke RSPAD. Romo mau tugas ke Madiun, cepat kembali ketemu di RSPAD. Pokoknya mulai besok, istri harus dirawat di rumah sakit, ditangani oleh tenaga profesional. Wow. Sekira itu sifat asli beliau, karena spontan. Dan 2 bulan istri saya dirawat di RSPAD itu. Semua atas biaya dia pesan, bilang sama Prof. Terawan, Romo tidak boleh keluar uang. Semuanya atas nama saya. Masya Allah. Sampai istri saya meninggal dunia di RSPAD pas tahun yang lalu 26 Desember. Dan dia perintahkan lagi kepada ajudannya, jangan ada yang keluar dari rumah sakit sebelum memastikan jenazah dan keluarga sampai ke Medan. Karena 26 Desember sulit sekali pesawat. Karena kalau musim Natalan Medan itu termasuk yang padat penerbangan. Ramai ya. Tapi ya kawal sampai kembali. Setelah itu dia telepon saya. Kemudian kami seminggu setelah itu dia minta ketemu. Dan dia pukul pundak saya. Jangan terlalu lama bersedih, karena masih banyak. Romo, bagaimana di dapil? Tetap 2 kursi, Pak. Romo, saya suara ketiga. Enggak apa-apa. Ikut saya. Dan itu bulan Januari. Sampai Oktober saya enggak ketemu. Tidak berkabar. Banyak yang bilang, dia pasti sudah melupakan Romo. Sampai berakhir masa jabatan saya disuruh pindah dari rumah dinas
Dan dia minta saya membantu dia sebagai wakil menteri agama. Satu Luar lagi, biasa. dia selalu ingat teman dan dia tidak pernah menyalahi janji. Itu sisi-sisi Tidak Prabowo yang banyak pernah orang tak menyalahi tahu. janji ya. Tapi sebagai gambaran umum, saya selalu tanya, cari dulu temannya yang jadi musuh. Sekarang jadi musuh, nggak ada. Dulu musuhnya, sekarang temannya. Dulu temannya, sekarang sahabatnya. Dulu sahabatnya, sekarang keluarganya. Itulah pemimpin Indonesia, Prabowo. Wow. Wow. Itulah pemimpin Indonesia. Jadi buat ternak-ternak banteng yang berharap hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini retak, ya silakan Anda terus bermimpi dengan hayalan-hayalan Anda. Karena apa? Prabowo pernah menangis di hadapan Pak Jokowi ketika beliau diangkat menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Karena apa teman-teman? Karena Pak Jokowi lah yang mengangkat Prabowo dan mengangkat harkat dan martabat Prabowo, mengembalikan semuanya kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo diberhentikan dari dinas TNI di ruangan Menteri Pertahanan, kemudian Pak Jokowi mengangkat kembali Pak Prabowo di ruang Menteri Pertahanan sebagai orang nomor 1. Kemudian cita-cita serta keinginan besar Pak Prabowo itu adalah menyandang bintang 4 di pundaknya. Dan tahu kalian siapa yang memberikan itu? Ya, Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Walaupun waktu itu banyak orang yang tidak sepakat, banyak orang yang mungkin tidak senang dengan hal itu. Tapi itulah yang harus dipikul oleh Pak Jokowi. Beliau mengembalikan seluruh harkat dan martabat Pak Prabowo Subianto. Dan Pak Prabowo bukan orang yang segampang itu melupakan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup Pak Prabowo. Itu yang harus kalian tahu teman-teman. Termasuk yang kejadiannya dari 2020 tapi baru digeledah kemarin ya. Apa tuh maksudnya? Hasto. Hasto. Ngomong aja Hasto. Gak apa-apa ya, aku cuma nanya loh. Tapi kan harusnya kalau kayak kasus-kasus seperti itu, kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum. Sudah kan 5 tahun. Iya, sekarang kalau kemudian dia bekerja, kemudian kita tinggal menunggu hasilnya. Ya kan? Banyak orang yang mencoba untuk mempolitisasi sebuah masalah yang sebenarnya itu real masalah hukum. Kalau kemudian ada yang tertunda, kemudian Real itu kan masalah menyangkut hukum soal ya, pembuktian. Ini tertunda bukan ditunda berarti ya Pak ya? Maksud saya itu soal pembuktian kan. Oke. Saya tidak tahu secara persis apa yang terjadi. Tetapi prinsipnya buat saya kalau ada sebuah kasus sekarang yang dia bukan hanya di KPK, tapi juga di Polri ya. Kemudian di Kejaksaan juga sama. Nah, merujuk pada situasi masukan no justice, no viral, no justice itu kemarin kejadian yang penembakan di Tangerang Merak. Tangerang ya, itu kan bukti bahwa masyarakat kita mempunyai hasrat untuk memperbaiki bersama Republik ini. Hasrat atau karena sudah putus asa Pak, itu beda loh. Enggak. Hasrat sama putus Jadi asa. gini loh, kalau putus asa kan berarti ya pasrah. Kalau sekarang kan enggak, berupaya untuk mengungkapkan itu dan mendorong publik untuk sama-sama memberi dorongan. Mengawal ya kan. Pak Dasko, ini jelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, Pak Jokowi memuji Presiden Prabowo. Ini Pak Dasko sendiri melihat seperti apa? Ya, saya pikir apa yang disampaikan terhadap Pak Prabowo, tentunya harapan kita juga bukan cuma 1-2 orang, tapi juga seluruh rakyat ikut merasakan apa yang sedang dirintis dan dikerjakan oleh Pak Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan kehidupan bangsa kita. Waduh teman-teman, luar biasa ya. Dan itulah beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan menarik teman-teman ya. Bagaimana sifat asli dari Pak Prabowo, bagaimana kecintaan Pak Prabowo terhadap rakyat, bagaimana perhatian Pak Prabowo yang sangat tulus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan juga bagaimana Mas Gibran dekat dengan rakyat. Sepertinya memang pemimpin kita saat ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya adalah pemimpin yang memang dinanti-nanti oleh rakyat ya.
Dan Pak Jokowi juga sudah mengatakan bahwa ya beliau berharap dan percaya bahwa Pak Prabowo bisa lebih baik dari Pak Jokowi. Nah, inilah yang kita harapkan teman-teman. Pemimpin yang tidak saling menjatuhkan, pemimpin yang tidak saling senggol-senggolan, pemimpin yang tidak saling berlomba untuk menjadi siapa yang terbaik, tapi pemimpin yang saling mendukung satu sama lain. Dan itulah pemerintahan kita sekarang. Ya, ini mungkin baru terjadi di Republik kita teman-teman ya. Ada pergantian pemimpin yang seharmonis dan ya seromantis ini teman-teman. Dan sangat luar biasa. Ditambah mungkin dengan kinerja Mas Gibran, bagaimana beliau mendampingi Pak Prabowo, bagaimana beliau memang betul-betul taat dan patuh kepada orang nomor satunya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.